indikator pembangunan bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa mempush pendidikan, kesehatan, kesejahteraan itu tentu kita adik-adik katanya dengan sebelumnya kan pemerintah sebelumnya menggaungkan infrastruktur. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari proporsi sebenarnya kecil. Mm. Karena proporsi belanja modal dari total belanja daerah dari 20% turun 2016 20,63, 2017 19,50, 2018 16,85, 2009 SKPD di kantor bupati, dewan atau SKPD lainnya. Totalnya umpamanya 70 miliar. Harus tahu bupati suka tidak suka karena itu menyangkut kebijakan anggaran. Jadi minta datanya berapa total perjalanan dinas setahun gitu. 70 miliar ternyata laporannya diakumulasikan. Udah harus berani memang. Udah saya pangkas setengah. Perjalanan dinas kita hanya boleh 35 miliar. Tinggal lagi kalau dia menjadi teladan, dia siap untuk menjadi teladan yang pertama. Saya yakin jajaran SKPD seperti kan dan kawan-kawan di dewan pun saya yakin mensupport. Back to the Street, podcast jalanan. Hari ini podcast jalanan kembali hadir di ruangan kopi Liberco. Kopi Liberco. Nah, kopi Liberco kafenya berada di belakang kampus Voltesa. Nah, sore hari itu dengan cuaca yang mendung, dengan suasana yang agak sejuk-sejuk, dingin-dingin empuk, saya Bang Juliansah. Apa kabar Bang Yul? Alhamdulillah baik. Jadi Bang Yul biar agak sedikit biar kedengaran. Bang Yul, macam mana aktivitas pada hari itu? Alhamdulillah. Seperti biasa kita tetap ke kampus meskipun perkuliahan tatap muka belum bisa dilaksanakan. Covid ya. Masih terkendala Covid. Jadi tapi aktivitas sehari-hari mahasiswa tetap berjalan. Yang untuk perkuliahan kita memang masih secara online, tapi untuk aktivitas mahasiswa dan ekstra kita masih memperbolehkan sepanjang mahasiswa atau organisasi mahasiswa mengacu kepada protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Oh iya. Udah lama deh Covid deh. Jadi perkuliahan online tuh lama juga. Ya, sudah kurang lebih 3 semester ini kita melaksanakan perkuliahan online. Untuk kegiatan mahasiswa yang tidak kita perbolehkan sampai saat ini adalah mahasiswa melaksanakan kegiatan minat di kampus. Kalau yang kegiatan pun ekstra lainnya, ya kita tetap jalan. Tetap jalan. Jadi Bang Yul melatih Sambas pada hari itu udah pergantian kepemimpinan. Pergantian estafet. Tentunya seorang akademisi ya kan dengan keilmuannya bagaimana melihat Sambas pada hari itu. Ukuran indikator sebuah keberhasilan sebuah negara maupun sebuah wilayah, kalau kita spesifikkan kabupaten kota, itu kan terletak pada ukuran Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Kita kenal dengan 3 indikator, indikator pendidikan, indikator kesehatan, indikator kesejahteraan atau ekonomi. Jadi ukuran kalau kita ingin turunkan, ukuran angka pertama adalah pendidikan, angka lama sekolah. Ya. Angka lama sekolah naiknya belum menggembirakan. Secara umum Kalimantan Barat kita masih menempati urutan yang masih belum masuk, hanya masih dimasuk kisaran 5-6%. Itu lompatan itu kita dapatkan pada saat kepemimpinan sebelum Pak Atbah. Lompatan dari urutan yang pada saat 11 nomor 2 terakhir kalau saya sempat di ujung kepemimpinan Bu Juliarti sempat naik menjadi urutan
urutan ranking ke-5 atau ke-6 Eh. di akhir kepemimpinannya. Nah, idealnya memang kita harus mampu kembali meningkatkan posisinya sampai bisa memasuki harapan kita bersama kan, kita bisa masuk tiga besar dalam peringkat HDI. Ini ukurannya seperti angka lama sekolah, artinya kan rata-rata sekolah masyarakat masa studi kurang sambas, kita baru di kisaran 6 tahunan, berarti baru tamat SD. Nah, ini kan kita tingkatkan harapan kita sampailah kepada kampus tuh kan, bagaimana kampus dalam jangka menengah dan jangka panjang ya, kehadiran berbagai perguruan tinggi, baik Poltek, IAIS dan mungkin perguruan tinggi lainnya. Harapan kita dalam jangka menengah dia bisa mendongkrak HDI dalam indikator pendidikan. Nah, jadi ya selain kita mempush kewenangan kabupaten kota kan terletak pada kewenangan pendidikan dasar sampai jenjang SMP sederajat. Nah, jadi ya tapi di sisi lain hadirnya perguruan tinggi juga secara meningkatkan HDI dalam secara perlahan-lahan, memang tidak bisa sporadis semudah membalikan telapak tangan ya. Hitungan saya dalam 10-15 tahun ke depan kalau kita masif, kalau kehadiran perguruan tinggi ini daya tampungnya ataupun mahasiswa angka partisipasi yang kuliah semakin tinggi di dua kampus yang ada di potensi dalam jangka menengah akan ada perbaikan indikator pendidikan. Tadi pendidikan ya. Pendidikan bahwa melihat indeks pendidikan kita tadi dari zaman Jularti berapa? Ya, kita masuk pada saat itu terakhir di periodenya Bu Jularti. Kita di penghujung periodenya kita sempat masuk ke urutan ke-5 atau ke-6 saya kan dalam HDI Kalbar. Nah, dari kacamata Bang Yulai selaku akademisi yang menetap di Sambas, melihat fenomena kepemimpinan sebelum Pak Haji Sartono, program maupun peningkatan apa sih yang bisa kita lihat lah, artinya Sambas tuh bisa bisa terkenal dan sebagainya. Ya, kalau saya tadi kan indikator pembangunan ya, bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa mempush pendidikan, kesehatan, kesejahteraan itu tentu kita ada katanya dengan hubungannya dengan APBD. APBD ya, stimulus kita dalam mendongkrak indikator tadi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Nah, jadi artinya tantangan kita pada saat itu adalah bagaimana kita belum bisa maksimal meningkatkan sumber APBD yaitu yang berupa pendapatan daerah dan efisienkan pengeluaran atau belanja. Nah, jadi tantangan kita pada saat itu karena walau gimana pun harapan kita itu APBD bisa menjadi stimulus dan produktif untuk mendorong sektor-sektor ekonomi. Perekonomian. Kalau APBD kita dari komponen pendapatan daerah bisa kita tingkatkan, kita bisa membantu DAU. Jadi artinya ketergantungan kita DAU pasti ya, atau dana perimbangannya pasti. Tapi yang sumbernya dari pendapatan daerah, iya pun harus kita pikirkan. Karena secara nominal persentasi PAD kita masih kecil, masih di bawah 15%. Nah, dari total penerimaan daerah. Jadi kita masih sangat rendah karena beberapa potensi-potensinya belum mampu kita maksimalkan. Artinya saya ingin sampaikan karena duitnya terbatas, jadi kemampuan kita untuk membangun di berbagai sektor pun terbatas. Nah, yang nak kita jadikan stimulus contoh kan, saya lihat perkembangan realisasi belanja dari tahun 2016 sampai 2020. 5 tahun terakhir. Iya, 5 tahun terakhir kan. Kalau kita bercermin dari sini kan, sebelumnya kan pemerintah sebelumnya menggaungkan infrastruktur. Ya.
Nah, tetapi kalau kita lihat dari proporsi sebenarnya kecil. Mm. Karena proporsi belanja modal dari total belanja daerah ya, dari 20% turun 2016 ya 20,63, 2017 ya 19,50, 2018 ya 16,85, 2019 18,52 sampai 2020 bagi karena Covid kan proporsinya hanya 14,05 dari total belanja daerah. Artinya gaung yang selama itu ingin dijadikan slogan jargon sebagai stimulus adalah pembangunan infrastruktur ya, tapi dalam realitasnya proporsinya justru mungkin kecil. Nah, itu jadi persoalan. Nah, jadi kalau kita ukuran sebelumnya kan kita jargonnya infrastruktur. Nah, infrastruktur kan, nah jadi belum maksimal. Artinya kan, apalagi di tahun 2021 ya kita pandemi ya, secara nominal jauh kita mulai penurunan, ada pemangkasan terkait dengan program penanganan COVID-19. Artinya semakin menjadi tantangan. Tantangannya adalah di saat jauh turun kita memang berimplikasi kegiatan-kegiatan ekonomi, tapi paling tidak beberapa potensi-potensi PAD harus mampu kita maksimalkan. Ya. Nah, ya, Amir. Nah, beberapa bupati kan dari zamannya Pak Burhan, Bu Juliarti, dengan terakhir tuh Pak Atbah, pembangunan ya lebih diutamakan kepada masyarakat bahwa infrastruktur kan seperti ya. Nah, sedangkan mengingat APBD kita tidak terlalu signifikan lah, ya kan, untuk pemerataan pembangunan terutamanya infrastruktur. Nah, di zaman Bupati Pak Atbah yang dimisioner, oh ya, ini arti penurunan tadi. Kata Bang Yul bahwa penurunan dari Secara persentase dari total belanja modal terhadap belanja daerah. Itu terakhir 14 dengan asumsi karena Covid, ya kan? Dengan asumsi kan karena dampak daripada Covid. Nah, menurut Bang Yul selaku akademisi, ideal untuk anggaran belanja modal berapa lah? Ya, persoalan belanja modal kan salah satunya adalah belanja infrastruktur. Ya, memang kita kalau melihat kebutuhan daripada kita belanja infrastruktur memang besar. APBD kita kalau kita ingin kalkulasi, kalau kita alokasikan ya, memang perlu waktu sekian tahun APBD. Untuk kalau kita ingin memenuhi kebutuhan dasar, contohnya belanja infrastruktur. Nah, sementara realitas yang ada, PAD kita dan DAU itu tidak mampu. Perlu waktu 5 mungkin 10 tahun akan datang kita baru kita bisa misalnya usulan, coba kita lihat usulan pada saat RPJMDes sampai RPJMD. Nah, jadi kan kita Musrenbangdes sampai Musrenbangda. Jadi usulan kalau kita akumulasi semua usulan kita inventarisir dari kebutuhan desa, hasil Musrenbangdes di 193 desa. Infrastruktur usulan daripada desa ya mencapai mungkin sekitar kalau nak kita lebih dari di atas setiap tahun ya, di atas 1 triliun sebenarnya. Di atas 1 triliun kalau nak kita akumulasikan setiap tahun usulan dari Musrenbangdes. Artinya kemampuan APBD kita ya di kisaran 1,6 sampai 1,7 T. Nah, artinya kan habis kalau kita hitung ya udah habis untuk berdasarkan usulan-usulan yang belanja infrastruktur. Nah, artinya kita memang persoalan kita tidak akan mungkin bisa kita jawab untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dalam 1 tahun atau 2 tahun anggaran. Makanya saya memberikan masukan lah nanti ke depan mungkin kepada pemerintah yang baru itu, coba kita cari, kita lirik, kita potensi-potensi lain. Contoh sederhana, yang potensi di sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata ya adalah salah satu stimulus dari industri ekonomi kreatif. Jadi industri ekonomi kreatif ya kan melahirkan bersinggungan dengan sektor pariwisata. Nah, jadi sekarang sudah terekspos banyak sekali kan
Kita ada punya beberapa spot-spot pariwisata yang harus kita jadikan sebagai menjadi multiplier efek untuk meningkatkan sektor-sektor lainnya. Tapi kan Bang Yul, kalau kita lihat tuh kan, artinya pemerintah tuh tidak fokus dalam beberapa program, ya kan? Misal kalau untuk mendapatkan atau meningkatkan PAD, tidak pernah melihat program apa sih yang akan kita bidik untuk menambah pendapatan PAD kita. Seperti ya. Padahal kita banyak Sambas, ada pariwisata, ada perkebunan, ada pertanian. Sambas terkenal dengan jeruk, beras, kayak habis itu pariwisata kita banyak. Tapi kita lihat selama itu bahwa dari pemerintahan sebelum-sebelumnya pun tidak pernah terfokus dengan program untuk mendapatkan PAD. Gitu. Bayangkan contoh macam pertanian siapa sih nggak kenal dengan Sambas, jeruk, Sambas sebagainya. Tapi kefokusan itu yang menjadi kendala, kalau saya lihat lagi kendala dari pemerintah daerah dalam untuk meningkatkan PAD. Pariwisata tadi pada saat pelantikan Pak Gubernur mengatakan bahwa meningkatkan PAD katanya salah satu bidik lah pariwisata, kalau nggak salah saya lah tadi. Tapi tidak fokus, ya kan? Tidak fokus. Sumedang berpotensi, kemarin kita ke Sumedang sangat luar biasa masyarakat. Tapi jalan nak masuk ke dalam masih enggak maju, ya kan? Habisnya Pantai Bahari dan banyak potensi-potensi. Dan tidak fokus. Fokusnya ke infrastruktur, tapi infrastruktur itu pun tidak fokus juga nak diarahkan kemana. Ya. Nah, seperti kalau saya melihat fenomena yang ada, fokus infrastruktur, tapi infrastruktur apa? Infrastruktur pertanian ke, pariwisatanya ke. Nah, iya. Itu. Nah, artinya menurut Bang Yul, strategi ke depan masukan untuk pemerintahan Sambas berkemajuannya apa ya? Pertama mungkin ini, makanya saya coba lihat pengalaman beberapa tahun ke belakang. Kita pertama cerita APBD lah. Jadi kita kan selalu ngabarkan bahwa leading sektor kita Kabupaten Sambas adalah sektor pertanian. Tetapi kalau kita perhatikan, kita pelotote, saya tidak pernah menemukan anggaran di sektor pertanian yang melebihi 10% dari total belanja, total APBD. Coba kita lihat yang disebar di dinas pertanian, tanaman pangan ke, perikanan ke, atau perkebunan atau dan perikanan, tanaman pangan yang tersebar sampailah kepada beberapa dinas SKPD yang menangani masalah perikanan, perkebunan dan sebagainya. Akumulasi total anggaran untuknya tidak sampai, hanya di kisaran sampai 4 sampai 7%. Artinya apa? Kita menggaungkan leading sektor pertanian, tetapi kita tidak berpihak dalam kebijakan, dalam budgetnya, polis budgetnya. Kebijakan anggarannya kita belum berpihak, artinya dan senaguran bahasa Sambas. Senaguran. Harusnya kalau kita ingin menggantikan leading sektor kita backup lewat kebijakan anggaran. Tadi kan salah satunya kan termasuklah belanja modal, belanja infrastruktur, jalan tani atau apa kan, atau irigasi atau apa. Tapi realitasnya adalah kalau dalam perspektif APBD kita belum berpihak. Nah, tadi sampaikan, jadi jalan tuh bukan stimulus dah. Stimulus. Nah, kalau kita bicara komponen PAD kan pajak daerah kan ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten. Memang kalau di daerah kita itu kan jenis pajak kabupaten itu kan pajak parkir, pajak hotel, pajaknya di kita itu memang masih terbatas. Karena apa? Saya melihat Sambas ya, kita tidak bisa sampai saat itu kita belum menemukan potensi pertambangan migas ataupun yang lainnya yang berkaitan sumber daya alam dan mineral yang luar biasa sehingga melirik investor masuk dalam skala besar dalam jangka panjang yang akan berpotensi jadi pendapatan kita. Belum memang yang akan berpotensi jadi dana bagi hasil kita belum punya. Menurut apa ya itu ya, saya tidak tahu ke depannya belum ada. Jadi artinya kita sadar pembangunan kita harus ditopang oleh sektor lain. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya potensi sumber daya alam yang melimpah dalam hal yang belum ditemukan, sampai saat itu belum ditemukan. Nah, maksudnya Bang Amir,
Makanya saya menjadikan Sambas ya, kota pendidikan di Kalbar ya, atau kota pariwisata di Kalbar ya mungkin sebuah keharusan. Ketika masih bagaimana Sambas, orang datang ke Sambas, belanja ke Sambas itu karena pendidikan. Saya contohkan Jogja. Ya. Jogja ya, iya kan dia tidak punya potensi sumber daya alam, minyak, tambang, tetapi Jogja itu menempatkan dia sebagai kota pendidikan dan wisata. Sehingga orang datang guys ya, di mana pendapatan masyarakat, di mana caranya masyarakat kita bekerja, bagaimana daerah itu dari lewat pusat pendidikan dan budaya. Sambas tuh harusnya berbenah, sadar diri saya kan, di mana nak kita arah ke Sambas, di mana yang kira potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Ya. Seperti ya. Nah, Sambas itu kan potensi besar, ya kan nih. Tapi memang keterbukaan kurang. Kalau kita lihat, misal macam perkebunan, ada dana CSR. Sampai hari itu dana CSR dia kemana pun kita tidak tahu, ya kan? Yang kedua dari jasa, ya kan? Padahal contohnya lah macam parkir. Nampaknya kita lihat kan parkir itu kan tidak dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah. Dan kita tidak tahu apakah keperluan data dan sebagainya ada atau enggak pun kita tidak tahu lah. Mungkin ya, ke depan kita harapkan kan dia bisa terbenahi. Memang agak lucu Bang Amir. Tadi kan mumpung Bang Amir tadi nyinggung parkir kan. Parkir ya kan ada pajak parkir, ada retribusi. Jadi yang pajak parkir di Kabupaten Sambas tahu saya yang hanya ada di nak menuju ke Sumber Jantin ya. Selebihnya adalah menggunakan fasilitas pasum atau tepi-tepi di halaman toko, masuk retribusi. Yang jadi persoalan dikit ya. Sebenarnya saya beberapa tugas akhir mahasiswa skripsinya meneliti tentang retribusi parkir. Besar potensi kita. Cuman memang saya katakan kita belum bersungguh-sungguh untuk meningkatkan PAD itu dari retribusi parkir. Buktinya kita masang target hanya sekian puluh juta atau 100 juta setahun retribusi parkir. Padahal potensinya ada beberapa puluhan spot titik yang tersebar di beberapa kecamatan, dia lebih besar. Karena kita belum berani. Menurut saya parkir ya, retribusi parkir sekalipun, kita bisa dapat paling kecil 1 miliar. Kalau kita serius mengelola pakai, misalnya betul-betul kita pakai busana, pakai store berapa. Nah, jadi kita pakai karcis atau ya. Nah, jadi seberapa banyak ialah karcis yang digunakannya. Kalau kita berikan satu titik ya 100 karcis. Nah, kalau umpamanya dia hanya berikan kita sekian ya iyalah yang jadi sistemnya seperti ya. Kalau kita ingin meningkatkan retribusi parkir. Nah, kalau terkait dengan pajak kabupaten, contohnya pajak hotel, memang di Sambas itu belum. Daya ungkitnya Mas Cilkanya di Sambas itu belum ada hotel-hotel berbintang. Kelasnya baru penginapan atau penginapan hotel kelas melati. Nah, jadi memang kecil kan pajak hotel, pajak reklame kita lihat potensinya masih kecil. Ya. Nah macam reklame kan. Padahal potensinya Sambas dengan wilayah yang luas, ya kan. Tapi tidak jelas reklame itu. Ya. Artinya tempat-tempat strategis paling hanya seputaran Sambas. Di kecamatan paling hanya 1-2 titik. Artinya kan potensi-potensi itu kan tidak pernah menjadi sebuah program bagaimana untuk mendapatkan PAD Sambas. Saya melihat itu deh. Jadi sehingga yang terbesar apa PAD kita? Ternyata yang dikejar sekarang adalah BPHTB. Jadi orang transaksi jual beli tanah. Ya yang dikejar saya. Pajak ya pajaknya. Jadi coba lihat PAD pendapatan daerah tuh. Yang besar kalau itu kan salah satunya BPHTB. Artinya kan mungkin yang lebih mudah di ketika masyarakat ingin beli tanah nilainya berapa, di atas sekian itu ada ketentuan pajaknya 5%. Nah itu yang paling mudah dilirik untuk jadi penerimaan. Nah, meskipun ada kritik sedikit ke pemerintah ya harusnya ditetapkan NJOP-nya sehingga ada pakai perasaan. Di survei harusnya ada NJOP, dipakailah NJOP yang sudah dibuat.
di klaster zona-zonanya tanah daerah itu sekian. Jadi tidak hanya kalau disurvei harga kisaran lingkungan saya sekian, dan seperti ya harus jelas ditetapkan setiap tahun di JOP-nya. Nah, kalaupun ingin seperti ya, nah jadi masyarakat merasa fair kan, nah, ketika dia membayar BPHTB dan lainnya. Jadi memang pemantiknya itu yang belum. Pemantiknya habisnya ketegasan pemimpin, harapan kita ya ditarget ya kepala SKPD nanti kan. Ya, nah makanya apa gitu karena pemimpinnya yang tidak memiliki sebuah konsep dalam bagaimana mendapatkan PAD atau pembantu bupati kayak dinas tuh yang tidak bisa merealisasikan kebijakan bupati. Kalau pandangan daripada Bang Jadi Yusuf akademisi. Kalau saya Bang, jadi makanya bupati tidak suka harus juga melototi APBD. Ya. Contoh gitu, sederhana dalam konteks kebijakan nih. Contoh, saya contohkan. Umpamanya perjalanan dinas, dulunya kan sebesar, sekarang udah ngacu ke perpres atau permen yang besarannya sama dengan kementerian lembaga kan. Contoh, saya contohkan. Umpamanya perjalanan dinas selama 1 tahun di seluruh SKPD, di kantor bupati, dewan atau SKPD lainnya. Totalnya umpamanya 70 miliar. Harus tahu, bupati suka tidak suka karena itu menyangkut kebijakan anggaran, jadi minta datanya berapa total perjalanan dinas setahun gitu. 70 miliar ternyata laporannya diakumulasikan. Udah harus berani memang. Udah, saya pangkas setengah. Perjalanan dinas kita hanya boleh 35 miliar. Dulunya kan besar sebelum tahun 2021 teh. Iya kan? Jadi suka tidak suka harus seperti ada kebijakan berani terlalu besar tuh. Nah, dan harus jadi teladan. Terus saya mulai dari saya. Jadi kita kurangi sama-sama, kita ngurangi dan dinas besar. Bisa kita kompensasikan kepada program atau kegiatan-kegiatan yang lebih produktif lainnya. Itu kan persoalan political will dan goodwill. Mau enggak kepala daerah seperti ya? Tinggal lagi, kalau dia menjadi teladan, dia siap untuk menjadi teladan yang pertama, saya yakin jajaran SKPD seperti kan, dan kawan-kawan di dewan pun saya yakin mensupport. Seperti kan. Iya, kalau saya kan, masalah anggaran, memang bahasa kain pendek kan. Tapi paling tidak kita kan mampu menekan kan gitu deh. Ada 2 pendekatannya kan, meningkatkan kita cari potensi baru penerimaan pendapatan daerah yang meningkatkan PAD, kita tekan belanja yang tidak produktif atau kita efisienkan pengeluaran yang dianggap terlalu boros atau apa. Kan 2. Jadi kita di satu sisi kita tetap kita berusaha meningkatkan PAD pendapatan daerah kita. Di sisi lain kita pun menekan atau mengurangi belanja-belanja yang dirasakan boros atau tidak produktif. Ya baru bisa. Ya, kalau undaan komitmen kita mengawal seperti ya saya pikir memang adalah keterbatasan anggaran sulit kita menganggarkan yang prioritas kan. Kita yang prioritas itu kan belum tuntas. Yang prioritas yang mana kan. Nah, tantangannya Sambas ya ke depan ya seperti ya contoh lah. Saya sederhana aja kan. Pariwisata kita itu kan kebun raya Sambas ya kan, sebenarnya jaraknya kan dekat yang di Kecamatan Subang. Harusnya ya kalau ada spot wisata yang dekat dengan ibu kota kabupaten itu yang jarak tempuhnya mungkin hanya sekitar 30 menit sampai 1 jam, itu harus di infrastrukturnya harus dibagus ya, harus dikemas pasti gitu. Supaya orang ada pilihan. Ketika orang datang ke Sambas tidaklah tujuannya hanya sekitar istana. Ada kebun raya kan. Kebun raya masuk yang bagus karena varian tanamannya banyak kan. Nah, jadi ada tujuan kita nak ke dulu karena dalam waktu setengah jam bisa ditempuh atau 40 menit kan. Nah, Sebadang. Seperti ada Sabedang tujuannya. Coba kita lihat di Pulau Jawa. Tempat-tempat yang sederhana aja pun bisa jadi potensi, bisa jadi luar biasa kan. Nah, harusnya seperti itu. Cuma saya katakan sekali lagi, harus sungguh-sungguh lah. Kalau bahasa kita nak singinyan, kita dalam bahasa PBD, ya Dewan pun harus menjalankan fungsi budgetingnya dengan singinyan. Betul-betul dipelototi, betul-betul sesuai. Ya, nanti Bupati baru itu kan menyusun RPJMD 2021-2026. Setelah RPJMD kan kita nanti masuk kepada KUA, kebijakan umum anggaran, KUA PPAS, sampailah nanti kepada RKPD.
ya kan. Nah, jadi harus betul-betul dikawal yang mana prioritas, yang mana tidak, yang mana harus tidak bisa ditunda, yang mana yang tidak bisa ditunda. Nah, jadi kepala daerah itu harus berani karena dia adalah decision maker, ngambil kebijakan, tidak bisa dipercayakan sepenuhnya ya. Jadi harus tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi, tapi tahu, tapi dia tahu banyak hal. Untuk masalah anggaran kadang harus ada yang dieksekusi. Jadi harus tahu banyak Pak secara kebijakan. Nah, masalah yang teknisnya itu sudah ada SKPD. Saya rasa kalau suka tidak suka memimpin ke depan, memimpin yang nanti kepala daerah yang baru, dia harus berpikir keras seperti itu. Karena tantangan kita itu kan apalagi belanja jauh kita mengalami pemangkasan kan. Ya sebenarnya kan Sambas kan pemimpinnya harus bagaimana berpikir untuk meningkatkan PAD sebenarnya. Kalau ya karena penopang daripada pembangunan kita kalau PAD-nya tidak ada kecil, bagaimana kita untuk meningkatkan yang namanya anggaran daripada pembangunan. Contoh misalkan macam desa ditekankan bagaimana untuk meningkatkan PAD melalui BUMDes, potensi-potensi yang ada kan, agar nanti kemandirian daripada desa kan menjadi ujung tombak desa untuk membangun ke depan. Nah, Sambas pemerintah daerah kalau saya lihat tidak pernah dia berpikir untuk bagaimana sih untuk meningkatkan PAD, bagaimana sih mensupport potensi-potensi yang ada. Malah yang kita lihat bahwa infrastruktur, tapi infrastruktur yang dibangun berpotensi tidak, ya kan? Bahwa jalan ia ke depan bisa untuk menghasilkan PAD yang ada. Jadi kalau kita melihat bahwa tidak ada sinkronnya pembangunan desa, ya kan, daerah dengan keinginan daripada DPR. Kalau kita lihat, nah seperti ya. Bayangkan macam kita lihat Pantai Sinam bergaya rubuh kantin, bayangkan ramai, ya kan? Animo masyarakat artinya ingin menikmati Pantai Sinam, gitu. Nah seperti ya. Lagi tadi sebadang semari uang ngotok, wah, tapi macam tidak dikelola secara maksimal oleh pemerintah. Padahal di sini kan bisa mendapatkan PAD, pajak uang masuk, parkir, sebagainya. Itu yang kita lihat kendala pemerintah pada saat itu. Cuman kita tidak tahu tuh nanti pemerintah yang baru itu. Kalau Bang Yul melihatnya? Makanya saya coba pantau, saya monitor. Contoh sederhana kan, ketika kita maju ya. Kita masuk ke rumah terbalik ya, nak masuk ke apakah kita nak ke rumah terbalik atau masuk ke pantai, bayarnya 25.000 per jiwa kan, per individu kan mahal. Bayangkan orang masyarakat Sambas 4 orang 4 beranak nak pagi ke sie, dia harus merogoh kocekannya 100.000. Padahal masuk pantai ya, setahu saya di mana-mana, pagi kita ke NTB, kita pergi ke Pulau Jawa, kita pergi sampai ke Asia Tenggara yang daerah lain, Thailand punya kan yang pantai. Masuk pantai kita bayar. Ya. Nah, tapi kita bebankan, kita bayarnya pun bukan jadi penerimaan daerah juga. Nah, karena ia murni sudah dikelola oleh pihak ketiga semua. Nah, ini kan harus ada. Kan maksud saya kan bisa enggak Pemda ya lewat dinas pariwisata membuat akses menuju pantai, destinasi pantai. Kalaupun nak dipungut boleh. Libatkan Pemdes atau dikelola langsung oleh dinas pariwisata. Usah nak mahal-mahal. 5.000 ke, 10.000 ke, yang akses ye yang dibangun oleh Pemda infrastruktur menuju pantai. Nah, itu kan orang tidak punya pilihan. Orang mau tidak mau orang harus masuk ke lewat bayar 25.000. Nah, bayar 25.000 kan, nak masuk ke pantai Tambak Bulan ya. Apakah nak berfoto di rumah terbalik atau enggak? Ya seperti ya salah satunya kan. Oke, saya melihat itu. Ikhtiar kita yang belum maksimal. Ikhtiar kita yang belum maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Nah, sehingga kita masih kalau DAU-nya kewajiban pusat lah. Tapi yang
kalau kita ingin ya daerah itu terbangun cepat, ya, kita memang tidak bisa hanya ikhtiar kita meningkatkan PAD. Makanya jangan dianggap kecil. Contoh tadi kan retribusi kan, kecil. Sehingga kita serampangan menentukan targetnya hanya ratusan juta, hanya 100 juta. Padahal mau dikumpul-kumpulkan nggak dapat Ya. mungkin 2-3 miliar. Aja bahasa Ya, saya seperti itu. makanya begini, artinya pemerintah daerah dia melatih potensi daerah yang ada untuk melakukan PAD. Cuman eksekusinya itu Iya, yang iya. yang artinya kalau saya katakan amburadul lah, ya kan? APK itu memang pemimpinnya tidak mampu untuk membijakinya ataupun bawahannya yang tidak mampu untuk merealisasikan kebijakan pemimpinnya. Nah itu kelemahan dan problem daripada pemimpin kita, saya Sambas. Kita harapkan nanti pasangan Satono Ropi itu bisa apa ya, menyelesaikan titik-titik lemahnya seperti ya gitu ya. Cara kita sih optimis lah dengan itu kan, karena jiwa muda, masih muda, umur 30 lebih dengan 30 lebih umurnya. Doang tuh kan. Berarti masih jereng lah. Ya harapan mungkin masyarakat tambah semuanya lah. Bagi dengan waktu hanya 3 tahun setengah aja. Karena kalau kita lihat statement daripada beliau kan, kita tetap bekerja walaupun hanya waktu pendek. Dan saya sampaikan Bang Amir, tantangan terberat salah satunya adalah ingat Sambas ya, Kabupaten Sambas ya, pengekspor buruh migran di TKI. TKI, baik yang kerja yang lewat masuk resmi maupun tidak resmi, meskipun bahkan yang lebih banyak yang tidak resmi kan, Ya. ada 60-an ribu katanya kan orang Sambas yang bekerja di Malaysia. Artinya apa? Artinya di masa pandemi itu tantangannya bertambah tuh pemimpin baru tuh. Di satu sisi udahlah kita belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan, orang belum banyak berbuat di Kabupaten Sambas sendiri kan, mereka belum mampu menghadirkan investasi yang ataupun menggeliatkan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat punya pekerjaan, punya income per kapita yang baik. Di sisi lain ditambah lagi beban orang yang dulu kerja di Malaysia, sekarang dia balik dan bisa masuk ke Malaysia. Ada berapa puluh ribu yang seperti itu persoalan baru ya. Ingat ini persoalan pemerintah yang baru semakin bertambah. Jadi mikirkan yang itu aja. Ingat ya, karena apa? Korelasinya orang yang nganggur ya nanti ya. Korelasinya adalah dengan betul-betulnya dengan tingkat kriminalitas. Orang kerja seperti itu. Maksud tantangannya itu makin berat. Di satu sisi ingin menciptakan spot-spot pekerjaan, lowongan pekerjaan yang bisa memicu menjadi stimulus kegiatan perekonomian. Di sisi lain ada tantangan masyarakat kita yang sudah banyak kehilangan pekerjaan karena tidak bisa masuk ke Malaysia. Ya tidak mudah memang. Ya. Tadi makanya tadi harus berani pemimpin ya, berani mengeksekusi, tahu persoalan, berani mengeksekusi. Yalah, artinya banyak persoalan kita di Sambas tuh. Banyak persoalan kita di Sambas yang tentunya pemimpin ke depan tuh ya bisa menyelesaikan, ya kita mungkin tidak mampu untuk semua, paling tidak ada persoalan-persoalan yang bisa terselesaikan, ya kan? Kalau nak kita melihatnya buat Sambas deh, anggaran, kebunan, ya kan? Habis sektor-sektor yang bisa menghasilkan PAD, masalah TKI, sampai hari itu ada banyak. Makanya PR Sambas tuh untuk melakukan pembenahannya cukup besar. Artinya membangun Sambas itu kan tidak bisa hanya bupati, artinya masyarakat pun stakeholder yang ada pun harus membantu juga pemerintah. Seperti ya, jadi. Iya. Makanya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Amir kan, ya memang problem kita itu kan multi dimensi. Banyak yang belum bisa kita bereskan. Makanya saya selalu, karena saya orang ekonomi, selalu mempelototi cerita APBD kan. Kita mencobalah APBD yang ada, cobalah betul-betul lah diprioritaskan, dimaksimalkan untuk kepentingan yang prioritaskan. Maksudnya meskipun kita tahu kemampuan keuangan daerah kita itu belum mampu untuk menjangkau, untuk mengakomodir seluruh persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur maupun persoalan
lainnya. Ya, tapi paling tidak kalau kita semuanya secara nurani lah, dewan maksimal dalam fungsi pengawasan, fungsi budgetingnya. Ya, saya rasa persoalan paling tidak masalah efisiensi, transparan, akuntabelnya harus tetap menjadi catatan kita ya. Jadi sebagai masyarakat tentu kontrol sosial kita Ya. harus dilakukan. Terakhir Bang Yul, dengar-dengar calon direktur tuh ya. Dengar-dengar. Iya. Ya, oke. Iya nih. Ya gitu sih bakal calon kalau saya ngabaran kan udah diumumkan sebagai bakal calon. Bakal calon. Mekanismenya masih ada beberapa ya, Bang Amin. Ya. Ya, namanya kita ada prinsipnya, tapi pun yang nanti di kampus dia adalah orang yang terbaik ya. Ya. Artinya bagaimana ke depan sampai pun nanti direkturnya Poltesa bisa memberikan manfaat untuk pembangunan Sambas. Iya, betul Bang Amir. Iya. Harus seperti ya. Oke. Wajib hukumnya. Nah. Bukan lagi sunnah Nah. APG ubah. Nah. Jadilah wajib hukumnya. Jadi Poltesa tuh dia harus menjadi corong bagaimana artinya sebagai sosial kontrol, Iya. artinya membantu pemerintah daerah dalam membangun daerah Iya. ke depan. Kampus ya harus seperti Pak Amir. Bang Amir, kampus ya harus memposisikan diri sebagai balancingnya proaktif, kita siap jadi mitra pemerintah baik itu pusat maupun kabupaten kota. Jadi harus kritis juga. Ya. Sebagai tanggung jawab akademis, mimbar kampusnya selalu berikan ruang untuk dosen, mahasiswa untuk kritis terhadap ya. Nah, tapi di satu sisi lain, ketika kita diajak sama-sama bermitra untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah, kita tetap harus paling depan juga. Betul. Oke Bang Yul, kita tidak perlu lama, waktu udah jelang sore dan sebagainya. Nah, paling tidak mudah-mudahan podcast jalanan kita pada hari itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan warna, tentunya sebagai social control untuk pemerintah ke depan. Dan sekali lagi selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru pada hari itu dilantik. Mudah-mudahan bisa bekerja maksimal untuk membangun Sambas ke depan sesuai dengan slogannya Sambas berkemajuan. Sampai itu dan bye-bye.